Hello, good morning student. With Mr. Chandra here. Today we will study English together. On our last meeting, we have learned together about order and instruction. Kalimat perintah. Untuk hari ini, kita akan belajar bersama tentang request and permission. Permohonan dan meminta izin. We will learn about expression of making requests and expressions of asking permissions. Let's start our lesson. On our last unit, we have learned about order, kalimat perintah. Kalau kalian ingat, kalimat perintah dia digunakan untuk meminta seseorang, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. To tell someone to do something for you. Request is to ask someone if they can do something for you. Pada intinya, kalimat request, permohonan ini hampir sama dengan order, yaitu meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kalian. Tetapi kalau order itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Kalau request, orang yang kita mintai tolong masih bisa untuk menolak atau menerima tugasnya. Intinya adalah request adalah perintah yang lebih sopan. Oke. Sedangkan asking permission, to ask someone if you can or allowed to do something. Kita meminta izin dari seseorang agar kita bisa atau diperbolehkan untuk melakukan sesuatu. Jadi, bedanya request dengan asking permission adalah kalau request kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kamu, tetapi kalau asking permission kamu meminta izin untuk kamu bisa melakukan sesuatu. Oke, dipahami ya? Sekarang kita akan perhatikan pola kalimat untuk order, request, dan asking permission. Untuk order, kalimat perintah, kemarin yang kita sudah pelajari, ya, menggunakan kata kerja dasar di awal. Contohnya, turn on the air conditioner. Kata kerjanya adalah turn on. Menggunakan kata kerja dasar tanpa akhiran. Ya, hidupkan AC-nya. Ini kalimat perintah, berarti orang yang kita minta, kita harap dia melakukan sesuatu untuk kalian. Tetapi kalau request, can you turn on the air conditioner? Polanya, bentuknya menggunakan kalimat tanya. Berarti orang yang kita minta bisa menolak atau bisa mengiyakan. Depannya memakai awalan can you. Bisakah kamu? Bisakah Anda? Lalu diikuti oleh kata kerja dasar. Nah, selain can you, kita bisa memakai could you dan would you. Intinya sama, can you, could you, dan would you, tetapi tingkat kesopanannya berbeda. Dari yang sopan sampai ke yang lebih sopan. Ya. Untuk asking permission, coba kalian perhatikan bedanya dengan request. Can I turn on the air conditioner? Could I turn on the air conditioner? May I turn on the air conditioner? Oke. Kalau request menggunakan you karena kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi asking permission karena kita yang akan melakukan berarti menggunakan subjek I. Can I, could I, dan may I. Nah, dilihat baik-baik contohnya. Miss Chandra akan rangkumkan polanya seperti berikut. Ini pola yang harus diikuti untuk membuat order, verb, dan kalimat sisanya. Sisa dari kalimatnya. Kata kerja dasar diawalinya ya, dan diakhiri dengan titik atau tanda seru. Tergantung seberapa ingin dikuatkannya kalimat perintahmu. Request,
kita memilih can you, could you, atau would you, ya, modal verb, ya, can, could, dan would ini disebut modal verb. Kalian bisa memilih yang kalian inginkan. Ini diurutkan dari tingkat kesopanannya, ya. Berarti yang paling sopan di sini atau yang lebih sopan di sini adalah would. Lalu setelah itu diikuti dengan kata kerja dasar seperti tadi. Ingat, subjeknya yang dipakai adalah you karena kita meminta orang lain untuk melakukan. Sedangkan untuk asking permission, subjek yang digunakan adalah I, dan modal verbnya kita bisa memakai can, could, atau may, ya, yang artinya sama-sama bisakah atau bolehkah. Nah, ini juga sudah bisa standar urutkan sampai ke tingkatan yang lebih sopan. Oke. Nah, karena berupa pertanyaan, berarti ada respon ya dan tidak. Menerima atau menolak. Menerima, accepting, menolak, refusing. Nah, kita lihat beberapa ekspresi yang bisa kita pakai untuk menerima dan menolak. Kita bisa memakai yes, yes I can, yes I could, atau yes I would. Ini berarti menerima permintaan. Kalau yang ini, yes you can, yes you could, yes you may, ini untuk memberikan respon dari izin, ya. Ya, kamu bisa. Nah, berarti kan mengizinkan. Sure, of course, go ahead, silahkan lanjutkan. Nah, sekarang untuk menolak, tentu saja menggunakan no. No I can't, no I couldn't, no I wouldn't. Nah, ini untuk berarti kita menolak sebuah permintaan. Saya tidak bisa. No you can't, no you couldn't, no you may not. Berarti kita menolak izin dari seseorang. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. I'm sorry, maafkan saya. I'm busy, saya sedang sibuk. Atau bisa juga not now, tidak sekarang. Ya, ini accepting request and permission atau refusing request and permission. Next part. Request using would you mind. Nah, ini adalah bentuk dari request permintaan yang lebih polite, ya, dari yang tadi, ya, dari yang can you, could you, would you. Nah, would you mind ini yang lebih polite di antara penggunaan kata modal yang tadi. Pola kalimatnya, would you mind diikuti dengan verb ing. Kalau modal verb yang tadi, can you, could you, would you, itu tidak boleh menggunakan kata kerja berakhiran, harus menggunakan kata kerja dasar, tapi karena ini diakhiri dengan kata mind, would you mind, itu harus menggunakan kata kerja dengan akhiran ing. Contohnya seperti ini. Would you mind turning on the air conditioner? Nah, artinya apa sih kalimat ini? Nah, in bahasa Indonesia, would you mind artinya apakah Anda keberatan? Berarti kalau would you mind turning on the air conditioner, apakah Anda keberatan untuk menghidupkan AC-nya? Nah, ini bentuk kalimat yang paling sopan di antara kalimat-kalimat yang tadi, ya. Nah, karena artinya apakah Anda keberatan, berarti kamu harus hati-hati dalam memberikan responnya. Ketika kamu bilang yes I do atau yes I mind, itu artinya adalah ya saya keberatan. Berarti kamu menolak. Jadi jangan sembarangan menjawab yes, ya. Nah, harus hati-hati. No I don't atau no I don't mind, ini berarti tidak, saya tidak keberatan. Berarti kamu menerima permintaan tolongnya. Oke, hati-hati ya dengan would you mind, ya. Would you mind diakhiri dengan verb ing. Kalau yang tadi tidak diakhiri dengan verb ing. Oke. Kita lanjutkan.
Let's practice. Nah, sekarang kita akan coba latihan membuat request and asking permission. Kita lihat situasinya terlebih dahulu. You need help for your math assignment. Kamu ada tugas matematika dan kamu butuh bantuan. Kira-kira bentuk request seperti apa yang bisa kita buat? Tentu saja yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan modal verb-nya dulu. Ya, modal verb-nya kita sesuaikan dengan orang yang akan kita minta tolong. Kalian bisa memakai can you yang tingkatannya paling bawah sampai ke would you yang tingkatannya lebih sopan. Nah, kita mungkin di sini pilih yang could you. Mungkin kita mau tanya ke orang tua kita ya, ayah kita misalnya. Oke, ingat karena request subjeknya adalah you. Setelah itu, kita tentukan kata kerja yang akan kita pakai. Karena membutuhkan bantuan berarti help. Dad, could you help me with my math assignment? Tanda tanya. Jadi kita minta tolong ayah kita untuk membantu mengerjakan tugas matematika misalnya. Karena kita ada yang tidak paham. Sekarang untuk asking permissions, meminta izin. Misalnya situasinya adalah you want to play with your friend. Kamu mau pergi bermain dengan temanmu. Nah, kamu minta izin dulu misalnya ke mama kalian yang ada di rumah. Ingat tadi, karena meminta izin berarti subjeknya adalah I. Kalian pilih dari can I, could I, atau may I. Ya. Di sini kita pakai may I. Nah, kalimatnya ingat, untuk setelah modal itu diikuti dengan kata kerja dasar. Oke, berarti kalimatnya menjadi Mom, may I play with my friends in the field? Bu, bolehkah saya bermain dengan teman-teman di lapangan? Seperti itu. Oke, bisa ya? Kalian pahami sekali lagi. Kalau belum paham, bisa diulang dulu videonya. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada Mr. Chandra. Okay, thank you for your attention. And after this, we will have some practice. Okay, and I hope you can do your best. God bless you and see you. Stay home, stay safe, and stay healthy. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Cover your sneezes or cough with tissues or sleeves. Wear masks correctly if you go outside. Keep a safe distance when communicating. Exercise regularly and eat nutritious food. Remember to stay safe and stay healthy. Maseiku di hati.